dua, tiga, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak dan Ibu Guru yang hadir di sini, hadirin dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan pada kesempatan sekarang ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Adab kepada Kedua Orang Tua. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang indah dan penuh kasih sayang, yang mengajarkan kepada kita bagaimana adab kepada kedua orang tua kita. Apa arti adab kepada orang tua? Adab kepada orang tua maksudnya adalah perilaku-perilaku yang baik yang semestinya dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya dari kecil hingga dewasa dan sampai orang tua kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperhatikan adab dan sopan santun kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal akan membuat orang tua kita bahagia dan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang tua dan dapat berkontribusi pada lingkungan keluarga yang harmonis. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita wajib beradab kepada kedua orang tua kita? Sebab orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang tua harus dihormati dan juga dipatuhi, seperti apa yang terdapat pada surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Hadirin rahimakumullah, salah satu contoh adab kepada orang tua yaitu dengan mentaati apa yang mereka perintahkan yang sejalan dengan ajaran agama kita. Apabila orang tua memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah kita tidak menolaknya dan pergunakanlah bahasa yang baik. Hadirin rahimahullah, dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan "ya". Hadirin rahimakumullah, dari ayat Al-Quran tersebut menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menghormati, menjaga, dan memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang. Setelah kewajiban bertauhid, Allah memerintahkan kepada kita
situasi atau kondisi. Hadirin rahimahullah, Allah melarang kita berkata kasar atau menyakiti perasaan orang tua. Bahkan dengan ucapan sederhana, yang menunjukkan rasa kesal atau tidak menghormati. Selain itu, Allah juga melarang untuk membentak mereka, baik secara verbal maupun melalui sikap. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk berkata dengan lembut, sopan, dan berpenghormatan kepada mereka. Hadirin rahimahullah, walaupun perintah birrul walidain sangat jelas, dalam prakteknya seringkali kita menghadapi tantangan. Misalnya, adanya HP kadang bisa membuat seorang anak tidak menjawab panggilan dari kedua orang tuanya. Lebih asyik dengan HP yang dipegangnya, HP disenyumin, tapi orang tua malah dibentak. Selanjutnya, perbedaan pendapat dengan orang tua. Ketika kita berbeda pandangan, tetaplah bersikap hormat dan sampaikan pendapat dengan lembut dan jangan sampai menyinggung perasaan dia. Yang terakhir, kesibukan sehari-hari. Jangan jadikan kesibukan sebagai alasan untuk melupakan orang tua. Walaupun kita sibuk belajar dan tugas, luangkan waktu untuk membantu pekerjaan rumah mereka. Itulah tantangan-tantangan yang bisa kita temukan di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimahullah, pada saat sekarang ini saya mengajak mari kita doakan kedua orang tua kita.